Shalom. Shalom. Shalom yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar. Shalom semuanya. Apapun keadaan kita, saya percaya semua kita bersuka cita hari ini. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Kami ucapkan selamat Natal buat semuanya. Hari ini kita memperingati Natal. Bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan buat kita berjumpa di Natal ini. Saya percaya kita semua bersuka cita karena ada satu pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Kita punya Allah yang mau menjadi bayi. Oleh sebab itu kita sangat bersuka cita, kita sangat bersyukur karena kita mempunyai Allah yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, punya surga dan seluruh bumi. Tapi Allah kita mau menjadi bayi yang tidak berdaya. Semua Tuhan kerjakan untuk kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik. Karena kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dipulihkan Tuhan. Diberi kemenangan, dicintai Tuhan, diterima apa adanya oleh Allah kita yang begitu baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang begitu baik buat kami. Engkau hadir, Engkau menjadi bayi, Engkau menjadi manusia yang sempurna untuk menggantikan kami. Engkau lahir untuk mati, Engkau lahir untuk menderita, Engkau lahir untuk menggantikan segala susah kami. Engkau lahir untuk menjadi yang lemah supaya kami kuat. Engkau lahir menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau memberi kesembuhan setiap kami. Kehadiran-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita. Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sangat baik. Kami bersyukur. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Merelakan hidupmu dikorbankan. Bahkan lahir menjadi bayi yang tidak berdaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau menjadi tidak berdaya supaya kami kuat di dalam Engkau. Oh, Engkau menjadi miskin supaya kami menjadi kaya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala penderitaan kami Engkau tanggung. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena Dia berikan anaknya Yesus. Katakan kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Semua karena Engkau Tuhan, yang Tuhan perbuat bagi kita. Katakan kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Bersyukur. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu. Kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau layak terima pujian. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Mari semua nyanyi sorak bagi Yesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung
Tuhan. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama Yesus. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, 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 tiada janji seperti yang ada padamu. Kemuliaan bagimu, sorak-sorai bagimu selamanya Yesus. Haleluya. Semua yang dicintai Tuhan sorakan haleluya. 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 Firman Tuhan katakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dia datang dan semua bumi bersukacita karena dia lahir untuk menyelamatkan setiap kita. Bangsa-bangsa, pulau-pulau, kota-kota, desa-desa meninggikan dia. Amin. Haleluya. Mari kita semua berikan yang terbaik buat Tuhan. Bersama bala tentara surga kita memuji-muji Allah. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Haleluya. Kami angkat tangan, kami bersuka karena perbuatan-Mu Tuhan. Ria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, kita mau katakan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan sama-sama, Gloria,
gereja kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan menyaksikan perform solo drum. Kami undang anak Delin bisa maju ke depan. Beri semangat buat Delin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus lagi ya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Di hari Natal ini, ketika Tuhan lahir,
Kita berikan persembahan buat Tuhan, kita berikan hadiah kado terbaik buat Tuhan. Amin. Seperti Kak Delin tadi udah berikan talentanya, mungkin kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mau siap berikan terbaik bagi Tuhan? Saya ajak bangkit berdiri. Katakan pada samping kiri kananmu, Tuhan Yesus sudah hadir tempat ini. Tuhan Yesus lahir di hatimu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hati kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dalam hati kami Tuhan. Tuhan dan Kau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan diselamatkan, Diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. untuk menyembah. Mari datang kerajaan-Mu Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin Yesus. Kami mau berikan terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkau hadir dalam hati kami Tuhan. Tuhan Engkau hadir, Kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan Tuhan. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, Kebesaran-Mu dinyatakan. kebesaran-Mu dinyatakan. Mari bersama-sama Diselamatkan kami untuk menyembah-Mu Yesus. untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di Mari dunia. bersama-sama katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian nada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sama-sama katakan pam 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 param pararam pam 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 param pararam pam 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 param pararam pam 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 param. Haleluya. Kami mau berikan kado yang terbaik bagi Engkau hari ini Tuhan. Dengan penyembahan kami, dengan hati kami berikan kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersurga bersama dengan surga. Semuanya. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga.
Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua diberkati, katakan amin. Selamat duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Di hari Natal ini Bapak, Kau sudah berikan kado yang terbaik buat kami Tuhan. Kau berikan diri-Mu sendiri sebagai korban keselamatan bagi kami Tuhan. Saat ini kami memberikan terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami berikan sukacita kami Bapa. Kami berikan pengharapan kami Yesus. Kami berikan syukur kami Tuhan. Kami berikan apa yang bisa kami berikan padamu Tuhan. Karena hidup kami ini pun semua milik-Mu Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Engkau Putra Tunggal Maha Kudus, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, sebagai jawaban. Kau Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, ya Firman yang jadi manusia. bawa pengharapan bagi kami. Bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, Penuh kuasa, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Kau Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, ya Firman yang jadi manusia. Bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal.
kami Tuhan. Kau berikan keselamatan bagi kami Yesus. Mari bersama-sama. Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang berikan jadi keselamatan bagi kita, manusia, berikan pengharapan bagi kita. bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima, kami terima Tuhan, kami terima kehidupan yang kekal. Karena Kau sudah hadir bagi kami, karena Kau sudah hadir bagi kami semua yang berdosa. Kami terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang, sekali lagi katakan, juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Oleh karena kehadirannya, Dia menjadi juru selamat atas kita, Bapak Ibu. Kita terima segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Sekali lagi katakan, terima kehidupan. Kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau yang beracara, Engkau yang ambil alih dari kata demi kata, dari kalimat demi kalimat. Engkau yang bekerja jauh melampaui segala apa yang bisa kami doakan dan kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar semua? Yang ada di tempat ini maupun yang ada di streaming. Kalau mungkin ada yang tidak bisa hadir, saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, segala yang ada di tempat ini, segala bangsa, ada Jawa, ada Chinese, ada Batak, ada dari Argentina, ada dari bangsa-bangsa, luar biasa. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan jumlah sebanyak ini. Sesuatu yang sangat
kita rindukan ya, karena dalam 2 tahun ini kita pandemik dan sebagian dari kita mengikuti ibadah secara online. Saya sangat exciting hari ini. Saya ingin Bapak Ibu Gembala boleh bangkit berdiri dan menghadap ke jemaat. Kasih lambaian yang termanis. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Iya. Mungkin ada jemaat yang baru atau yang nggak ngerti bahwa di tempat ini gembala kita ada 3 orang. Ada Pastor Teddy, ada Pastor Daud, dan saya. Natal ini saya kasih tema seperti sekolah, sama. Kita karena satu kegerakan yaitu Great Joy, kesukaan besar. Apa Bapak Ibu? Kesukaan besar. Saya mau bacakan, ini sudah sangat terkenal. Mulai dari sekolah minggu kita sudah bacakan ini ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Sama-sama katakan kesukaan besar. Untuk segala bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, seperti yang kita pernah dengar, kita pernah belajar yang namanya juru, itu artinya ahli, betul ya? Juru kunci, ahli kunci. Juru mudi, ahli kemudi. Ya. Juru masak, ahli masak. Ya, semua yang ada juru itu artinya adalah ahli. Nah sekarang ada kata juru selamat. Kenapa ada kata juru selamat? Ini yang ingin saya jelaskan sedikit Bapak, kita nggak lama-lama. Bahwa untuk kita selamat tidak bisa dikerjakan oleh orang yang biasa aja. Harus oleh seseorang yang ahli. Karena keselamatan itu sesuatu yang signifikan, sesuatu yang sangat penting. Ya. Harus yang ahli, nggak bisa yang biasa-biasa. Bahkan kita tidak bisa mengerjakan keselamatan dari diri kita. Bisa dipahami ya sampai sekarang ya, sampai di sini ya. Lalu pertanyaannya, diselamatkan dari apa? Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Siapa yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya? Siapa Bapak Ibu? Bisa jawab, siapa yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya? Kita semua, saya. Kita semua yang ada di sini. Dan ditutupi dosa-dosanya. Kenapa? Diselamatkan dari apa? Dosa. Diselamatkan dari dosa. Ya. Lalu 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita diselamatkan dari sengat maut. Kita diselamatkan dari kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Kutuk hukum Taurat itu begini, kita akan diberkati kalau kita melakukan kebaikan. Kita akan dapat hukuman kalau kita melakukan kejahatan. Ya, jadi kita diselamatkan dari itu karena semua anugerah. Kita katakan semua anugerah Tuhan. Dosa diambil dari kata bahasa Yunani yang namanya hamartia. Bisa ditampilkan? Hamartia. Mana? Ada? Nah, hamartia, bukan hamaria ya. Hamartia, ada ayatnya ditulis. Hamartia. Ya, sambil saya jelaskan ya. Hamartia itu bahasa Yunani Bapak Ibu yang dipakai di dalam Roma 6 ayat 23 Bapak Ibu bisa buka. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Melenceng dari sasaran. Kalau kita berpikir dosa itu apa? Karena kita mencuri, karena kita berbohong, karena kita melakukan sesuatu kesalahan, karena kita melakukan kejahatan. Tapi firman Tuhan katakan yang dipakai di dalam Roma 6 ayat 23 itu adalah hamartia, melenceng dari sasaran. Sama-sama katakan, melenceng dari sasaran. Kita
nggak usah ngapa-ngapain, kita sudah melenceng. Kenapa kita melenceng? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang mau Tuhan kembalikan. Kemuliaan Allah yang ada di dalam ciptaan, yaitu di dalam kita, Tuhan mau kembalikan. Oke, nggak usah bro, sudah lewat. Oke, saya kembaliin. Next time lebih cepat lagi ya. Jadi hamartia itu melenceng dari sasaran. Kalau kita pernah lihat orang pemanah, pernah lihat ya? Pemanah itu kan ada yang pas, ada yang enggak gitu kan. Nah, yang enggak pas itu namanya hamartia. Kalau yang pas di tengah, lubang yang tengah, lingkaran yang tengah itu pas. Tapi begitu kena sampingnya itu namanya hamartia. Jadi dosa itu bukan karena kita sudah melakukan dosa. Kita sudah melakukan sesuatu kejahatan. Tetapi karena dosa satu orang, kita semua seluruh dunia jadi orang berdosa. Bapak Ibu. Ini Natal-Natal ngomongin dosa ya, nggak apa-apa, supaya kita ngerti betul. Supaya kita ngerti betul bahwa Yesus datang, jadi juru selamat, membebaskan kita, melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Sehingga kita bisa menjadi manusia roh, nggak manusia daging lagi. Ya. Mengapa kita perlu diselamatkan? Karena tadi saya katakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah. Ini ya, bukan Roma 6 yang tadi saya bilang ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, karena semua orang telah hamartia. Bisa dipahami ya? Semua orang telah hamartia. Nah, jadi kenapa kita perlu diselamatkan? Ya karena di Efesus 2 ayat 8. Karena memang ada dosa yang melekat di dalam hidup kita. Karena dosa satu orang, seluruh dunia berdosa. Nah caranya nggak ada cara lain Bapak Ibu, kecuali dengan kasih karunia. Tidak ada yang bisa kita mengerjakan, membebaskan kita dari dosa dengan usaha kita sendiri. Kalau kita meletakkan diri pada kebenaran kita, artinya kita membawa kita di dalam kutuk hukum Taurat lagi. Beberapa waktu yang lalu saya kasih kuis di grup leaders. Bisa nggak kita dalam satu hari tidak berbuat dosa? Tidak melakukan dosa? Ada yang jawab iya, ada yang tidak, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, saya mau jelaskan di sini. Tadi dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa, oleh karena satu orang yaitu Adam yang melakukan pelanggaran, kita semua jadi orang berdosa. Artinya kita nggak usah ngapa-ngapain, itu kita sudah statusnya orang berdosa Bapak Ibu. Ya. Kalau kita membawa diri kita di dalam kebenaran kita bahwa oh kita 1 jam 60 menit saya bisa kok nggak berbuat dosa. Tunggu dulu. Kalau 61 menit ke 61 Anda berdosa, bubar semua. Iya kan? Pernah baca nggak ayatnya? Saya bacakan untuk kita semua. Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti hukum itu, hukum Taurat Bapak Ibu ya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap kurang kompak. Bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau 60 menit kita bisa berbuat baik, 61 menit kita berbuat jahat, kita sudah batal semua yang kita lakukan berbuat baik itu. Ini nggak bisa. Contoh, Pak Sengon mana Pak Sengon? Ada Pak Sengon? Oke, Bang Pak Sengon ya. Pak Sengon dari suku apa Pak Sengon? Batak ya. Pak Sengon bisa nggak bahasa Jawa? Sedikit ya. Yang bisa lancar apa? Bahasa Indonesia kali? Bahasa Indonesia oke lah. Semua orang jadi bahasa Indonesia kan? Oke selesai Pak. Saya pinjam namanya Pak Sengon. Nah pada saat Pak Sengon belajar bahasa Jawa, oke saya nggak ngomong sedikit, banyak ngomong yang model keraton bisa, yang ngomong keraton Solo bisa, model keraton Jogja bisa semua. Apakah Pak Sengon jadi orang Jawa? Ketemu ya jawabannya ya. Kita ini orang kita berusaha untuk melakukan hal yang baik. Dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Kita nggak pernah bisa jadi bukan orang berdosa. Kita tetap saja jadi orang berdosa Bapak Ibu. Betul? Kita nggak bisa jadi orang
orang yang nggak berdosa, karena memang sudah dari sananya kita berdosa. Untuk itu kita perlu diselamatkan. Untuk itu makanya ada ayat tadi dikatakan di Roma 4 ayat 7, berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang ditutupi dosa-dosanya, dosa-dosanya masih ada. Tapi ditutupi, diampuni, tidak dianggap. Orang kalau mengampuni itu apa? Kesalahannya ada enggak? Kalau saya mengampuni Selik misalnya, kesalahan Selik ada enggak? Ada, tapi saya enggak lihat lagi, saya mengampuninya. Kalau dia memecahkan gelas, dia tetap memecahkan gelas. Kalau saya ampuni, gelasnya menjadi utuh lagi enggak? Enggak bisa. Enggak bisa, dosanya masih ada, kesalahannya masih ada. Tapi saya ampuni, ditutupi pelanggarannya, diampuni, dihapuskan. Betul ya? Nangkep sampai di sini belajar Bapak Ibu sesuatu? Ya, sekali lagi kita tidak bisa mendasarkan hidup kita pada kebaikan kita, hukum Taurat. Karena satu melanggar semua. Ya kan? Ngeri sekali kehidupan kita. Kita sudah berusaha dari menit ke menit melakukan hal yang baik. Betul kata Mas Budi waktu itu bahwa kekhawatiran saja itu udah dosa. Karena Tuhan katakan jangan khawatir. Betul? Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Segala apa yang kita harapkan kita sandarkan kepada Tuhan. Tapi saat kita berdoa 1 jam, kita doa semalaman baca Alkitab, terlintas. Belum bayar angsuran, belum bayar listrik, belum bayar kuliah anak. Ini semuanya bisa loh. Gitu kan? Oke, semuanya bisa lakukan dalam 1 jam. Menit ke-61, Bapak Ibu gagal seluruhnya. Untuk itu butuh Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyucikan kita dari segala dosa, menyucikan kita dari segala pelanggaran. Untuk itu Yesus datang. Dia berikan kasih karunia. Bukan usaha kita. Ya, sekali lagi, ini satu ayat yang sangat penting yang harus kita pegang. Kalau kita bisa kerjakan hal yang baik dalam 1 jam saja atau dalam 1 menit saja yang tidak hamartia, selalu ada di dalam sasaran Tuhan, nggak perlu ada ayat ini. Efesus 2 ayat 8, saya bacakan sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi jelas bahwa kita bisa diselamatkan itu karena gratis. Sola gratia. Selamatan oleh karena anugerah. Belajar sesuatu pagi hari ini. Kita sukacita hari ini Yesus diperingati kelahirannya di seluruh dunia. Dan kita terima keselamatan itu karena Yesus sudah hadir. Dan yang paling penting bahwa kita terima Yesus di dalam hati kita. Bukan karena kita Natalan, bukan karena kita jadi orang Kristen. Bukan karena kita lakukan segala ritual demi ritual, seremonial demi seremonial, ibadah demi ibadah. No, semua karena kebaikan Tuhan. Tim PW boleh maju ke depan. Jadi start hari ini kita punya kesadaran yang penuh atas keselamatan itu anugerah. Karena Yesus sudah datang. Yesus sudah ada di dalam hati kita. Kalau di antara Bapak Ibu yang belum pernah menyatakan dirinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampunilah segala dosaku, ampuni segala pelanggaranku. Aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau terima anugerah keselamatan itu. Aku mau Engkau bentuk, Roh Kudus masuk dalam hatiku, pimpin hidupku untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru
terima kebaikan Tuhan. Dia firman yang jadi manusia. Dan dia Allah yang tinggal bersama-sama dengan umatnya. Tidak ada Allah lain yang seperti ini. Dia satu-satunya Allah yang tinggal di dalam umatnya. Kita tidak perlu ada pengantara, karena Imam Agung yaitu Yesus Kristus sendiri. Saat dia naik ke surga, saat dia mati, bait Allah tertirai, bait Allah terbelah. Itu artinya supaya kita bisa masuk dalam ruang Maha Kudus langsung. Tidak ada tertuduh, tidak ada dakwaan si iblis bahwa kita sudah diterima, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan oleh karena darah Yesus. Terima kemuliaannya. Kalau manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dia kembalikan kemuliaan itu. Kemuliaan Allah, sifat-sifat Allah, karakter ilahi itu dikembalikan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti bahwa sekarang kita adalah ciptaan baru, kita tidak lagi berpikir bahwa aku orangnya begini, aku orangnya begitu. Tetapi kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oh Kristus Tuhan, ya firman yang jadi manusia. Terima kebaikannya, terima kasih karunia-Nya. Pengharapan ada selalu buat kita. Yang kekal. Kalau diantara Bapak Ibu butuh dukungan doa, mungkin sedang mengalami satu masalah yang sangat berat, mungkin menghadapi satu pergumulan yang sangat berat yang tidak mungkin secara manusia dilepaskan atau diselesaikan. Kami ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Gembala atau ketua home boleh menghampiri yang ada di belakang, bisa doakan mereka. Terima kehidupan. Silakan Gembala, Pastor Daud, Pastor Teddy atau ketua home yang terdekat. Hampiri, doakan. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, Juru Selamat dunia bagi kita. Ya firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, bersama dunia. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, Juru Selamat dunia. Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Terima kemuliaan yang kekal. Segala syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang pulihkan kami, Kau yang bebaskan kami, Kau selamatkan kami Bapa.
Semua yang percaya dan diberkati Tuhan pagi hari ini katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Percaya kita semua sudah menerima kasih Tuhan yang begitu ajaib. Keselamatan yang kekal Tuhan berikan karena kita tidak mampu. Tuhan yang membayar lunas dengan kelahiran dan kematiannya dan kebangkitannya. Mari kita semua punya komitmen untuk mewartakan kasih Tuhan, untuk membagikan kasih Tuhan dimanapun Tuhan membawa kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Pagi hari ini kita akan menyalakan lilin. Ada beberapa perwakilan yang akan kami undang untuk berkenan maju menyalakan lilin, mewakili semua generasi, semua suku, bangsa. Biar semua menerima kasih Tuhan, terang cinta kasih-Nya ada di bumi ini. Untuk lilin yang pertama, kami mengundang mewakili jemaat Tuhan yang paling senior di tempat ini. Kepada yang terhormat, Bapak Bing bisa maju ke depan. Bapak Libianto bisa maju ke depan untuk menyalakan lilin yang pertama. Masih disiapkan untuk korek apinya. Semua kita yang menjadi orang tua, senior-senior, kita membawa cinta kasih Tuhan dimanapun Tuhan membawa kita. Biar dunia merasakan cinta kasih-Nya. Untuk selanjutnya, mewakili jemaat yang paling baru, kami mengundang dengan hormat Bapak Sis bisa maju ke depan. Bapak Sis bisa maju ke depan Bapak. Untuk selanjutnya bisa mempersiapkan diri mewakili suku Jawa. Kami mengundang dengan hormat Bapak Heri Pratiknyo bisa mewakili suku Jawa. Biar Jawa diterangi dengan kasih Tuhan. Penyalaan lilin ini hanya lambang saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kita keluar dari tempat ini melalui perbuatan baik yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mau lakukan untuk sesama kita. Selanjutnya mewakili suku Batak, kepada yang terhormat Bapak Amon Sitinjak bisa maju ke depan. Suku Batak dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, mengalami cinta kasih Tuhan. Selanjutnya bisa mempersiapkan diri mewakili suku Chinese. Kami mengundang dengan hormat Bapak Asyong bisa maju ke depan. Biar suku Cina penuh dengan kemuliaannya, Bapak Asyong bisa maju ke depan.
Bapak Asyong bisa mewakili suku Chinese untuk menyalakan lilin. Kita berdoa suku Chinese dibawa kepada Tuhan. Terang kasih Tuhan memulihkan suku ini. Selanjutnya mewakili bangsa-bangsa kami mengundang Bapak Heri Suradiraja bisa maju ke depan. Keturunan dari Argentina ini kita akan berdoa supaya bangsa-bangsa juga diselamatkan, menerima anugerah keselamatan dan mengalami pemulihan. Untuk selanjutnya mempersiapkan diri dari pelayan Kingdom Kids, Miss Rina, kami mohon bisa maju ke depan dengan hormat. Miss Rina bisa maju ke depan. Miss Devi bisa maju ke depan. Mewakili Kingdom Kids dan Sekolah Terang Dunia, kita akan membawa anak-anak kepada Tuhan. Kita akan memuridkan mereka berapapun harganya yang harus dibayar supaya anak-anak semua diselamatkan. Selanjutnya mewakili anak-anak muda kami mengundang Saudara Joy bisa maju ke depan. Kita bawa semua anak-anak muda kepada Tuhan. Mereka diselamatkan, dipakai menjadi anak panah yang berdampak dimanapun Tuhan menempatkan mereka, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Yang terakhir untuk kaum wanita, kami mengundang dengan hormat Ibu Shirley bisa maju ke depan menyalakan lilin yang terakhir. Mari kita semua wanita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Tuhan membawa kita. Kita menyatakan terang kasih Tuhan melalui perbuatan nyata kita. Kami mengundang Pastor Daud bisa berdoa untuk semua kita diutus keluar menjadi berkat. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh merayakan Natal. Kami percaya Engkau sudah lahir dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami berjalan sesuai dengan ketepatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seperti simbol penyalaan lilin Tuhan. Kami percaya terang-Mu ada dalam setiap kehidupan kami. Dari bangsa-bangsa yang ada, dari setiap suku yang ada Tuhan. Kami percaya terang-Mu bercahaya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya kalau terang-Mu ada dalam kehidupan kami, maka kegelapan akan menyingkir dalam kehidupan kami. Kami percaya ini semua adalah kasih karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Engkau lahir untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus diam terus dalam kehidupan kami. Sehingga berkat dan sukacita Natal itu boleh mengalir terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau menyertai setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar sana Tuhan. Kami percaya gereja-gerejamu juga merayakan saat ini. Engkau menyatakan kasih dan sukacitamu mengalir atas mereka semua Tuhan. Dan hidup kami bukan hidup kami lagi, tapi biarlah Kristus yang hidup dalam hidup kami. Sehingga cahaya kemuliaan-Mu terpancar atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semua acara yang dalam kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan diberkati dengan perform dari anak-anak kita Kingdom Kids.
Natalku, Natalmu. layakkah aku? Pantaskah aku? Sungguh aku jauh dari kata bersih, jauh dari kata sempurna. Oh Yesusku, biarlah diriku seperti palunganmu. Layakkanlah hatiku menyambut kedatanganmu, Yesusku. Sentuh hatiku Tuhan, hanya kasih-Mu yang mampu ubahkan hidupku menjadi berkenan kepadamu. Seperti emas, kemenyan, dan mur. Natalku Natalmu sangat berarti karena lahirnya. Kasih Yesus yang sempurna di hati. Hanya bersamamu, Yesus, kurasakan indahnya Natal di hatiku. Kami dari Kingdom Kids mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Saya nggak menyangka Marcel yang pendiam begitu bisa puisi ya. Kalau Afika sama Aldo saya nggak heran karena biasa saya lihat mereka menyanyi. Saya melihat orang tua yang luar biasa di balik mereka yang sudah membina mereka, membimbing mereka. Kasih tepuk tangan untuk keempat orang tua dari anak-anak tadi. Luar biasa.
Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022 Bapak Ibu, dan terima kasih sudah hadir dalam acara Natal hari ini. Luar biasa, saya menikmati kebersamaan kita hari ini. Ya, ini sudah terakhir, saya nggak khotbah, ini saya mau kasih pengumuman aja. Besok pagi kita nggak adakan ibadah minggu karena kita sudah gabung dengan hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu kalau mau bersama-sama keluarga, mau makan bersama, mau olahraga bersama, kerja bakti di rumah bersama, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kebersamaan. Ya, kita sudah sekian puluh tahun untuk kita selalu di hari Minggu kita ada di gereja. Saya berikan kesempatan untuk hari Minggu besok untuk bisa bersama-sama. Makan mie ayam bersama mungkin, lari-lari putar-putar alun-alun bersama mungkin. Bapak Ibu bebas mungkin keluar kota dan seterusnya. Ya, jadi kita ketemu tahun depan Bapak Ibu. Ya. Tahun depan yaitu hari Minggu, bukan hari Sabtu ya, tanggal 2. Kita mau adakan ibadah perdana. Ya. Ada pengumuman lain dari... Oh iya, kalau Bapak Ibu tadi lihat ada Delin main drum, ada Bang Kia main drum juga. Mana Bang Kia? Oh iya. Tentu semuanya tidak seketika, ada proses, mereka les ya, mereka les. Nah, mulai bulan Januari nanti, tahun depan, tahun depan ya, bulan depan, ini sudah tinggal 1 minggu, kita mau adakan les ya. Ini bukti bahwa kita memang peduli terhadap generasi, kita selalu lakukan regenerasi. Saya cukup prihatin ada gereja-gereja yang 20 tahun yang lalu sampai sekarang yang tampil itu-itu aja. Ya, saya sepakat waktu itu bahwa Bang Dani harus tampil, Bro Alek harus tampil, semuanya ini orang-orang yang baru. Ya, saya harus merelakan posisi saya waktu itu sebagai pemain keyboard kepada Bang Dani. Semuanya dilakukan dengan secara sengaja Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang punya anak-anak SD, SMP atau SMA kelas 1 maksimal bisa join. Ini nggak gratis memang, kita leskan Bang Kia sama Delin itu 600.000 per bulan satu orang. Lalu nanti kita buka juga di Januari itu ada les bass. Ya. Sementara bass sama drum Bapak Ibu bisa ikut serta anak-anaknya yang usia-usia yang saya sebutkan tadi. Memang nggak murah, tapi perlu perjuangan. Bagi anak-anak yang cukup berbakat, saya sediakan beasiswa 50%. Ya, Bapak Ibu bisa ketemu dengan Brother Alek atau Bang Dani ya untuk pendaftarannya. Khusus SD, SMP, SMA kelas 1. Karena kenapa? Kita mau regenerasi. Karena kalau SMA kelas 2, kelas 3, sebentar lagi mereka selesai mungkin keluar kota, kuliah dan seterusnya. Jadi kita mau regenerasi terus menerus. Ya, kemarin saya cerita ke Bang Dani bilang gratis aja nggak ada yang datang kok Pak. Nah mungkin kalau nggak gratis ada yang serius mau bawa anak-anaknya. Ini investasi Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Ya tentunya untuk kegerakan kita bersama-sama. Saya sediakan 50% subsidi atau beasiswa bagi yang berbakat. Ya nanti kita atur lah gimana caranya. Ya, ada sekali lagi bisa ditampilkan ada QR Bapak Ibu. Kalau bisa di scan, kalau nggak bisa ada linknya. Nah, bit.ly ya, saya bacanya bit.ly ya, /survei JKI. Nah, survei ini isinya semacam cermin, karena kita semua gembala, pemimpin tidak bisa melihat belakang kita, punggung kita. Butuh orang lain yang melihat punggung kita. Nanti Bapak Ibu isi survei, nggak perlu banyak mikir karena ada poin-poin yang tinggal centang aja. Misalnya contoh, apakah ruangan di tempat ini cukup sejuk? Kalau Bapak Ibu merasa tidak cukup sejuk, Bapak Ibu kasih penilaian angka mungkin 1 atau 2. Tapi kalau sudah cukup dan oke, bisa 3 dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan oleh home leader masing-masing. Nanti akan di-share juga linknya melalui grup-grup WA yang ada. Ya. Ada banyak, misalnya pengkhotbah yang paling tidak disukai, pengkhotbah yang paling disukai. Kita berani untuk melakukan itu Bapak Ibu. Dimana saya melihat jarang ada gereja yang berani terbuka untuk dikritik, terbuka untuk dinilai. Kita menyediakan diri, kita menyediakan semua pemimpin di sini menyediakan diri untuk dinilai oleh siapapun. Yang nggak perlu pakai nama, Bapak Ibu nggak perlu sungkan, nggak ada namanya di situ. Saya harapkan semua partisipasi, mau yang muda, mau yang senior, semuanya. Supaya kita punya gambaran apa yang dilakukan kita selama ini gimana sih? Ada gunanya enggak? Ada perubahan hidup enggak atas jemaat?
Jangan-jangan kita udah khotbah, muncrat-muncrat gitu, tapi nggak ada perubahan hidup di dalam hidup kita masing-masing. Semuanya diisi bebas, tidak ada intimidasi di situ, tidak ada paksaan, ya. Tetapi saya mau ingatkan bahwa ini sangat penting untuk kita semua, untuk kemajuan pelayanan. Ya, detail sampai ada 30 poin, Bapak Ibu nanti bisa simak. Dan saya harap bisa dalam 1 minggu di dalam ibadah awal tahun tanggal 2 nanti semuanya sudah mengisi. Mestinya ada sekitar 100 suara atau 100 orang yang mengisi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mau mendukung supaya gereja kita maju? Ayo kita dukung, kita isi ya. Tidak sampai 10 menit, ya 5 menit mungkin selesai. Acara kita selesai hari ini Bapak Ibu semua. Terus sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, meluangkan waktu kita bersama-sama bersukacita. Masih ada pengumuman? Oh iya, youth akan diadakan nanti malam tahun baru, yaitu mereka mau ketemu, barbeque. Bapak Ibu yang tidak punya keluarga di tempat ini bisa join, saya ada di sana di acara itu ya. Kalau Bapak Ibu pengen nggak ada acara nih, saya ikut youth aja, nanti kita sediakan juga. Dan teman-teman, Bapak Ibu yang ingin menyumbang mungkin ikan, daging, semuanya mereka mau barbeque, silakan hubungi Alex. Ya, di depan sebelah kiri ada foto booth, Bapak Ibu juga bisa foto-foto di sana. Secara khusus kita sediakan untuk jemaat. Terima kasih Bang Denny yang sudah mengerjakannya dengan excellent. Ya, luar biasa. Kita sangat diberkati dan semua dekorasi di tempat ini dikerjakan oleh Bang Denny aja, nggak ada yang lain. Tentunya dengan Ci Desi, ya kan? Dibantu Ceris mungkin ya. Oke, kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita terima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas Natal, atas kehadiran-Mu di bumi ini Tuhan. Sehingga kami yang tidak layak itu Engkau jadikan kami layak. Karena Engkau yang mengerjakannya itu bagi kami Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang terbaik. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia yang melampaui segala akal. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa cinta kasih dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan, bisnis, pekerjaan, karir, studimu. Semuanya dalam berkat-berkat Tuhan yang sempurna. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dengan tangan-Mu yang ajaib, Tuhan selalu menopang. Keluar masukmu di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak apapun yang mengganggu kehidupan kita semua. Bersama dengan cinta kasih Roh Kudus, bersama dengan penyertaan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat Natal, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year all. God bless you.
surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema.